Semuanya, jangan cuma duduk pesen makan sob. Jangan cuma duduk pesen sekalipun minum doang. Tapi saya udah pesen minum dari tadi belum datang. Jadi dimaafkan, masih suasana lebaran. Saya tinggal di Jakarta. Nama saya Mongol. Saya anak ke-19 dari 26 bersaudara. Papa saya orang Mongol asli, mama saya orang Manado. Papa saya ganteng, mama saya cantik, lahirlah begini. Jadi, tapi saya bersyukur dengan muka yang seperti ini. Jujur, saya tadi udah masuk masih agak sempat dicegat sama satpam. Udah pesen nomor berapa, meja nomor berapa. Karena memang dilihat dari segi muka nggak meyakinkan orang ini buat acara di sini. Jadi karena saya tadi pakai celana pendek, jadi dipikir mau ngapain nih orang? Ditanya, mau kemana? Oh, mau ngeliat doang. Ada urusan apa? Saya cuma pakai satu nama orang, namanya saya mau ketemu Panji. Oh, di belakang. Baru diizinkan. Dan dia mungkin agak percaya karena saya pakai gelang emas. Kalau jujur di Jakarta, kalau saya nggak pakai aksesoris, saya susah untuk ketemu orang. Jujur di Jakarta, angkutan yang paling ramai adalah busway. Saya naik busway Jakarta kalau dari jam 4 sore sampai jam 7 malam itu padat. Sepadat-padatnya busway di Jakarta, dikala saya masuk dalam busway, kosong area saya. Jujur, kalau cewek-cewek pulang kantor bawa tas langsung kempit sok. Serius. Kenapa? Karena mereka berpikir ini tukang copet. Jadi ada lagi pengalaman yang terlucu. Saya diundang acara di satu hotel di daerah Mega Kuningan. Saya jadi pembicara di acara gereja tersebut. Saya kebetulan beragama Kristen. Agama nggak penting buat kita dibahas, tapi saya agamanya Kristen. Saya diundang jadi seorang pengkhotbah di situ. Yang ada apa aja? Saya datang ke dalam hotel, masuk di pintu pertama, saya langsung dipanggil sama satpam. Kenapa? Saya dulu jenggotan. Jenggot saya sama kayak Pepi. Di Kepang. Kita punya salon yang sama buat ngepang jenggot. Waktu itu lupa jenggotnya dikuncir, kebuka. Pas masuk hotel, satpam langsung ngomong begini, mau kemana? Oh, saya mau ke gereja. Nggak mungkin, muka situ muka jihad. Dan jujur, kalau saya nggak pakai kacamata, preman sok. Preman. Dan akhirnya saya diajak ke pos satpam. Saya ditanya agama apa, agama Kristen. Benar, sumpah. Kenapa Pak? Muka nggak meyakinkan Kristen. Bisa doa Bapak kami? Bisa Pak. Itu dalam tas apa? Alkitab Pak. Bisa dikeluarkan? Bisa. Harusnya kan tinggal dibuka begini kan? Ama satpamnya enggak. Dipakein itunya sob. Dipikir bom buku. Setelah saya selesai berdoa, saya dinyatakan lulus. Oke, silakan Pak. Tapi mulai besok jenggotnya diikat. Dan saya adalah satu-satunya orang Manado yang berjenggot. Tapi jujur, kalau ada orang Manado di sini ditanya, yakin nggak saya orang Manado? Dia pasti nggak yakin. Karena biasanya ciri-ciri orang Manado putih, hidungnya mancung, dan cakep. Kalau cowok, kalau cewek pasti cantik. Dan itu terbukti di Jakarta. Setiap saya ketemu siapapun ditanya, orang mana bos? Orang Manado. Najis, nggak mungkin. Kenapa? Karena mereka nggak percaya. Pasti lu orang Batak. Kenapa? Muka lu kayak bodat. Tahu bodat artinya? Monyet. Kemarin saya sempat diajak Panji di Hard Rock dan saya memberikan sebuah rahasia tentang kelemahan tukang copet. Jadi kalau saudara-saudara di tempat ini mau ke Jakarta, kalau punya mobil pribadi ya bagus. Tapi kalau masih naik busway, naik Kopaja, naik mikrolet, ingat baik-baik, apapun agama Anda, sempatkanlah bawa Alkitab dalam tas saudara. Karena jujur, 5 wilayah Jakarta tukang copetnya mayoritas orang Batak. Jadi kalau ada orang Batak di sini jangan tersinggung, karena realita kamar 201 sampai 205 copet semuanya. Ditanya orang mana? Korea bang. Korea itu Batak. Jadi kalau orang Batak nyopet tas saudara di dalam ada Alkitab, dia akan ketakutan.
Karena orang Batak gak pernah takut sama preman. Orang Batak cuma takut sama Bibel. Nah, kemarin saya masuk kantor, di dalam ditegur begini sama orang Batak. Lae, kenapa kau ngomong rahasia kita? Janganlah kau ngomong, kurang pendapatan. Jadi nanti kalau ke Jakarta bawa Alkitab, entah saudara agama apapun, bawa aja cuman sebatas hiasan. Lumayan kan, bebe nggak hilang sob. Jadi sekali waktu saya sempat naksir cewek. Saya udah 2 tahun jomblo. Saya pikir jomblo enak juga, ternyata saya naksir cewek lewat Facebook. Saya lihat ada Facebook, ada cewek cantik sob. Ketemulah di Plaza Semanggi. Lu pakai baju apa? Oh pakai baju ini. Saya lihat ada cewek seperti yang dia bilang ciri-cirinya. Dia nyender di dinding. Dia nyanyinya begini. Cantik coy, cantik. Pas saya datengin, saya bilang, kesini dong mbak. Buntut bakar. Saya kaget, ternyata dia anggota CEDI. Tahu CEDI? Cewek dinding. Karena pas dia jalan begini. Ternyata kalau naksir cewek jangan lewat Facebook. Facebook cuma muka doang cakep. Takutnya bawaan nggak normal. Makanya. Dan saya ada cerita lucu saudara. Ini pengalaman terjadi dalam penjara. Di penjara itu bisa nyari tahu dia, kan penjara Cipinang semuanya laki, nggak ada perempuan sama sekali. Perempuan itu pasti petugas. Untuk membuktikan seseorang itu laki-laki benar asli atau KW, itu susah ngebedainnya di penjara. Karena semuanya botak. Semuanya laki pakai baju laki, nggak ada yang pakai baju cewek, nggak ada yang pakai dipakein pensil alis, nggak ada. Semuanya laki. Nah untuk ngebedain dia laki atau tidak, itu cuman ketahuan pas berhitung. Jadi kalau rolling berhitung kan 1 pasti manly, betul? 2 pasti laki. Yang ketiga bunyinya 3. Ternyata nggak cowok coy. 4 bunyi lagi 7. Pasti nggak cowok. Terus kalau saudara mau nyari tahu dia normal atau tidak di kolam renang, gampang. Kolam renang Cipaku banyak homonya sob. Betul. Jadi kalau saudara berenang ke Cipaku, kalau nyari tahu cowok itu normal atau tidak, gampang nyari taunya. Jangan lihat dari bajunya, nggak pernah dia pakai bikini cewek. Nggak ada. Ketahuan dari dia ngeluarin air dari telinganya. Kalau cowok normal kan begini sob. Kalau nggak normal pasti begini. Dari situ ketahuannya. Kalau saudara agamanya Kristen, ketahuan pas disuruh berdoa. Kalau dia cowok benar, kalau dia berdoa suruh angkat tangan kan cuman begini. Betul? Kalau dia nggak normal, kaki maju sob, pause. Begitu, itu buat nyari tahu. Jadi buat nyari tahu yang di sekeliling saudara orang normal atau tidak, lihat dari jarinya. Jari telunjuk dengan jari manis, kalau sejajar pasti dia nggak normal. Lihat aja, langsung lihat semua. Kasihan, ya ampun. Kenapa langsung ngelihat? Kan nggak disuruh. Berarti nggak normal semuanya, kan langsung ngecek. Di penjara kemarin kita bercanda-bercanda. Ada bercanda tentang, saya tidak melecehkan suku ya, jangan marah. Ada lomba nyanyi lagu Hari Merdeka. Jadi ada bapak-bapak lomba nyanyi Hari Merdeka. Majulah dia dari orang Madura. Dia maju, dia nyanyi begini, 16 Agustus tahun 45. Jurinya bilang begini, salah, lu ganti lagi. Dia lagi nyanyi lagi, 16 Agustus tahun 45. Salah. Yang nyanyi ngomong begini, dengar dulu, jangan langsung protes. Oke, mulai. 16 Agustus tahun 45, besoknya hari kemerdekaan kita. Benar kan? Benar.
Yang terakhir, masih panjang. Oh, belum ada yang ngasih kode, belum. Ada cerita yang terlucu adalah orang Ambon. Orang Ambon datang ke Jakarta naik kapal Kambuna. Nyampe di Tanjung Priuk, lagi duduk disamperin sama bencong. Cuman dia nggak tahu kalau itu bencong. Seperti kata Ernest tadi, kalau bencong dandan jadi cewek, bener-bener cewek. Dan di Jakarta untuk nyari tahu bencong berkelas dan tidak berkelas bisa ketahuan dari area. Kalau Taman Lawang depan isi pizza, itu bencong cantik. Kalau belakangnya Jalan Latulahari, itu pasti bonyok. Karena mereka sembunyi di bawah pohon. Nggak enak kalau keluar ternyata bopeng. Kalau yang dekat masjid, itu yang telanjang. Nah, yang telanjang kalau saudara mau ke Jakarta, patung-patungan aja mau ngerjain bencong. Saya punya trik buat saudara. Nanti kalau ke Jakarta, kumpulin berenam, patung-patungan satu orang 100.000. Sewa mobil patroli polisi 1, mobil buat nangkep orang 1. Jam setengah 1 malam nongkrong aja di Taman Menteng. Jam 1 jalan coy. Lah bunyiin lah tuh di atas. Twing, twing, twing. Semua banci setaman Lawang nggak ada di tempat. Lu bisa lihat yang namanya bencong naik pohon dengan sepatu high heel 12 cm. Nggak dibuka sob. Nggak dibuka, bisa di atas pohon. Lu bisa lihat yang namanya lompat indah, yang namanya jembatan Kuningan, dia lompat ke bawah sob. Demi menyelamatkan diri. Jadi kalau mau ke Jakarta mau nyari tahu bencong di situ. Kalau Tanjung Priuk itu terkenal bencong kekar. Kenapa mereka kekar? Karena siangnya ngerjain jangkar kapal. Ya kan, ngangkat-ngangkat besi, jadi badannya bagus, six pack. Nah, orang Ambon ini didatengin sama bencong. Dibilang, "Mas, ML yuk." "Huh, bayar nggak mbak?" "Gratis mas, tapi kita main belakangnya." Orang Ambonnya mikir, "Bih, doggy style coy." Orang Ambon udah kesenangan, tua ngalah doggy style. Sip. Pergilah mereka ke hotel, dapat hotel murah di Jakarta. Di Jakarta ada satu hotel yang murah sekali, harganya 25.000 3 jam. Nggak dikasih minum, dikasih kondom. Adanya di sebelah rel kereta lewat, lu berdua jatuh. Jangan marah, sesuai harga sob. Ya kan? Udahlah mereka ML. Terjadi yang namanya main belakang. Orang Ambon udah kesenengan kan, udah mau keluar, tangannya orang Ambon jatuh ke sini. Orang Ambon bilang begini, "Tua ngalat tete manis, beta pe burung pindah di depan." Ngerti artinya? Ngerti. Berarti bencong juga. Terakhir banget. Buat nyari saya sudah mensurvei ini juga, udah survei ini udah terbukti ya. Dalam hal making seksual yang namanya ML di Indonesia, dari semua negara, Indonesia yang berubah suaranya. Kalau orang bule, ML bunyinya kan cuman "oh yes, oh no, oh yes, oh no", itu doang sob. Indonesia terjadi perubahan dari 1800 sampai 1997 itu nggak bersuara. Dan dulu kondomnya nggak pakai kondom sob, pakai engklek-engklek. Engklek-engklek kursi kecil, kalau bapak udah gemeter ditendang, pom, copot. Nggak hamil sob. Nah, jadi setelah 1997 masuk ke 2000 terjadi perubahan suara. Jadi dulu kalau cewek ML sama suaminya, dia kan diam kayak gedebong pisang. Setelah 1997 sampai 2000 berubah sob suaranya. Nggak lagi oh bang, oh enggak. Nanyanya cuma satu, "Udah keluar bang?" Yang paling berisik dalam ML cuma orang Cina. Maaf Ernest, kita sama-sama orang Cina. Orang Cina dari zaman dulu sampai sekarang berisik kalau ML. Gak percaya, ke Jakarta di stadium ada hotel. Nah lu denger orang Cina ML bunyinya lailah.
Terima kasih gue Mongol.